Kali ini, saya akan berbagi sebuah cerita yang sangat penting bagi para wanita. Cerita ini adalah tentang cara membedakan pria yang akan benar-benar membuat Anda bahagia. Hadirin sekalian, belakangan ini, tempat untuk bertemu dengan pria menjadi semakin beragam, bukan? Ada yang bertemu secara alami di tempat kerja atau kampus. Ada pula yang bertemu melalui apa yang kita sebut aplikasi kencan. Cara pria dan wanita bertemu memang sudah banyak berubah seiring zaman. Namun, tidak peduli bagaimana cara bertemunya, ketika Anda menemukan seseorang yang Anda rasa inilah dia, mulai menjalin hubungan, menjadi sepasang kekasih, dan kemudian berpikir tentang pernikahan, perasaan cemas seperti, apakah pria ini benar-benar akan membuatku bahagia? Sepertinya tidak pernah berubah, baik dulu maupun sekarang. Terlebih lagi, akhir-akhir ini, tidak sedikit pria yang tadinya begitu baik dan luar biasa saat pacaran, tetapi sikapnya berubah drastis setelah menikah. Bukan hanya sikapnya yang tak lagi manis, kita juga sering mendengar cerita tentang pria yang melakukan kekerasan emosional, yang berusaha mendominasi pasangannya. Mendengar cerita-cerita seperti itu, wajar jika para wanita menjadi cemas, bukan? Itulah mengapa sangat wajar jika Anda ingin memastikan sendiri sebelum menikah, bahwa pasangan Anda bukanlah pria seperti itu. Maka dari itu, hari ini, saya ingin diam-diam memberitahu Anda tentang ciri-ciri pria yang akan benar-benar membuat Anda bahagia. Mohon simak sampai selesai, ya. Dulu, ada masanya ketika seorang wanita mendambakan pria yang memenuhi kriteria bibit, bebet, dan bobot lulusan universitas ternama, berpenghasilan tinggi, bekerja di perusahaan besar yang membuat teman-teman iri, postur tubuhnya tinggi, dan berwajah tampan. Ada masa di mana kriteria pernikahan hanya didasarkan pada hal-hal yang terlihat di permukaan. Mungkin itu terjadi di zaman ketika penampilan dan status sosial adalah segalanya, sementara kepribadian ditempatkan di urutan kedua. Akibatnya, banyak sekali wanita yang mengalami kesulitan setelah menikah. Entah karena itu atau bukan, syukurlah sekarang banyak orang yang mulai memprioritaskan kepribadian pasangan. Menurut saya, ini adalah hal yang sangat baik. Kebanyakan wanita berkata bahwa mereka ingin menikah dengan pria yang menghargai dan bisa membahagiakan kekasih atau istrinya. Lalu ketika ditanya pria seperti apa itu, kebanyakan akan menjawab, pria yang baik hati. Mungkin karena itulah, ketika seorang wanita mendapat sedikit perhatian atau kata-kata manis dari pria yang disukainya, hatinya mudah sekali luluh. Jika diperlakukan lebih baik lagi, ia mungkin akan berpikir, orang ini pasti hanya melihat diriku seorang. Tapi, tunggu dulu, coba tenangkan diri Anda sejenak. Kebaikan itu sendiri sebenarnya ada dua jenis, kebaikan palsu dan kebaikan sejati. Cara membedakan keduanya adalah hal yang paling penting. Kebaikan palsu adalah ketika seorang pria hanya berpura-pura baik di permukaan untuk menampilkan citra orang baik. Orang seperti ini hanya akan bersikap baik di awal kepada wanita yang ingin ia jadikan kekasih atau istri. Namun, begitu hubungan menjadi lebih akrab, ia akan menunjukkan sifat aslinya dan berusaha untuk mendominasi pasangannya. Jika Anda terjebak dengan orang seperti ini, Anda akan mengalami hal yang sangat buruk. Oleh karena itu, sangat penting untuk bisa membedakan antara pria yang benar-benar baik hati dengan pria palsu yang mengenakan topeng kebaikan untuk menipu Anda. Maka dari itu, sekarang saya akan menjelaskan 5 ciri pria yang benar-benar baik hati. Pertama, tidak mengubah sikapnya tergantung pada siapa yang dihadapi. Sering kita temui, bukan? Di tempat kerja. Misalnya, ada orang yang sikapnya berubah total seperti orang yang berbeda ketika ada atasan dan ketika tidak ada. Orang seperti ini akan sangat sopan dan membungkuk di hadapan atasan atau senior, tetapi begitu hanya ada rekan kerja atau junior di sekitarnya, sikapnya tiba-tiba menjadi sombong. Ia bahkan mungkin mengabaikan sapaan mereka. Terhadap pelayan toko atau restoran pun sikapnya seringkali sangat arogan. Mengapa orang seperti ini bisa bersikap begitu? Karena ia melihat segalanya hanya dari kacamata untung rugi.
Ia selalu menghitung apakah seseorang memberinya keuntungan atau tidak. Jika ia merasa tidak ada keuntungan, ia menganggap orang itu tidak layak diperhatikan. Orang seperti itu mungkin berpikir tidak ada yang melihat saat ia bersikap sombong, padahal suatu saat atasannya pasti akan tahu. Ia tidak sadar bahwa di tempat yang tak terduga, mungkin ada orang lain yang melihatnya. Ia bertindak dengan pemikiran yang sangat dangkal. Namun, pria yang benar-benar baik hati tidak akan menilai hubungan berdasarkan untung rugi. Ia akan menghormati semua orang dan memperlakukan mereka dengan setara. Tentu saja, ia juga akan bersikap sopan kepada pelayan atau petugas toko. Ia tidak punya pikiran picik seperti ingin terlihat baik hanya di depan orang tertentu seperti atasan, atau tidak mau menyapa karena tidak ada yang melihat. Cara membedakannya sebenarnya mudah. Terhadap Anda yang menjadi target cintanya, ia mungkin akan bersikap ramah dan baik. Tetapi, perhatikanlah sikapnya terhadap orang lain, terutama kepada pelayan atau petugas jasa. Sifat aslinya akan langsung terlihat, jadi sangat mudah untuk mengetahuinya. Jika kekasih Anda bersikap buruk kepada pelayan atau juniornya, lalu Anda pura-pura tidak melihat dengan alasan, "Tapi dia baik padaku," ketahuilah bahwa suatu saat nanti, ia pasti akan bersikap arogan seperti itu juga kepada Anda. Kedua, memiliki sikap rendah hati. Ada tipe pria yang suka membual atau melebih-lebihkan. Ia selalu berusaha menampilkan dirinya lebih hebat dari yang sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ia penuh percaya diri. Orang seperti ini biasanya sibuk membanggakan diri atau melebih-lebihkan cerita sehingga sama sekali tidak mendengarkan lawan bicaranya. Orang yang bersikap seperti ini sebenarnya bukanlah orang yang percaya diri. Justru sebaliknya, itu adalah cerminan dari rasa tidak percaya dirinya. Ia hanya kosong. Karena tidak percaya diri dan tidak punya isi, ia selalu merasa tegang dan tidak tenang. Akibatnya, ia tidak bisa mendengarkan cerita orang lain dan mulutnya penuh dengan kata-kata negatif. Jika seseorang melakukan kesalahan, ia akan mengkritiknya habis-habisan dan menjatuhkannya agar dirinya bisa terlihat lebih unggul. Jika Anda bersama orang seperti ini, saat ia banyak bertanya, sebenarnya ia sedang mencari-cari kelemahan Anda. Sedikit saja Anda salah bicara, ia akan langsung meremehkan Anda dengan berkata, "Dasar tidak tahu apa-apa." Oleh karena itu, percakapan menjadi tidak menyenangkan. Karena ia sibuk mencari kesalahan orang lain, ia tidak akan bisa diajak bekerja sama, dan pekerjaan pun tidak akan maju. Selain itu, karena ia tidak tenang, ia bisa tiba-tiba marah di tengah percakapan. Lawan bicaranya akan kaget dan meminta maaf, padahal seringkali penyebabnya adalah hal sepele yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri, sehingga orang di sekitarnya hanya dibuat bingung. Sebaliknya, pria yang benar-benar baik hati akan bersikap rendah hati kepada siapapun. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup. Karena percaya diri, ia bisa bersikap tenang dan mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain. Orang seperti ini juga merupakan pendengar yang baik. Ia akan mendengarkan cerita lawan bicaranya sampai selesai dan mengingat isinya dengan baik. Selain itu, meskipun ia memiliki kelebihan atau keahlian yang lebih unggul dari orang lain, ia tidak akan membanggakannya secara berlebihan. Ia akan bersikap biasa saja. Terlebih lagi, jika ada sesuatu yang menyinggung perasaannya, ia akan menahannya sejenak dan tidak menjadi emosional. Ia selalu tenang, bisa membaca suasana, memperhatikan sekelilingnya, dan mampu menghadapi segala situasi dengan kepala dingin. Bersama orang seperti ini, Anda bisa berbicara dengan santai tanpa perlu tegang, sehingga terasa sangat nyaman. Dalam pekerjaan pun, karena bisa bekerja sama menuju tujuan yang sama, pekerjaan pasti akan berjalan lancar. Orang seperti ini biasanya dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya, memiliki banyak teman, dan orang-orang secara alami akan tertarik padanya. Jadi, jangan mudah terbuai jika kekasih Anda selalu membanggakan dirinya dan berpikir, "Wah, dia orang yang hebat." Jangan mengikutinya begitu saja. Tanpa perlu ia katakan pun, perbedaannya akan sangat jelas terlihat.
Ketiga, mampu mengucapkan terima kasih dan memberi salam dengan baik. Di Indonesia, mungkin ada anggapan bahwa pria yang pendiam dan cool itu dianggap sebagai sebuah kelebihan. Mungkin ini adalah cara pandang lama, tetapi pria sejati di masa lalu sebenarnya mampu memberi salam dengan baik pada saat yang tepat dan mengucapkan apa yang perlu diucapkan. Itulah yang disebut pria sejati. Namun, di zaman sekarang, ada pria yang hanya mengangguk saat disapa, atau bahkan yang lebih parah, hanya mengangkat dagu sebagai tanda sapaan. Mungkin ada yang berpikir bahwa ia hanya malu dan tidak ingin menunjukkan perasaannya, tetapi sebenarnya, banyak dari mereka yang hanya memiliki harga diri yang terlalu tinggi. Ketika kita memberinya hadiah untuk membuatnya senang, lalu ia hanya merespons dengan oh dan wajah datar. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari itu, bukan? Orang seperti itu bukanlah pria sejati. Dan jika Anda memaklumi sikap pria yang diam, tidak menyapa, dan tidak berterima kasih dengan berpikir, dia hanya malu, coba pikirkan lagi. Semakin akrab hubungan Anda, ia akan salah mengira bahwa perasaannya bisa tersampaikan kepada Anda tanpa perlu diucapkan. Lama-kelamaan, ia akan menuntut, pahami perasaanku tanpa aku harus bicara. Kalau kau kekasihku, kalau kau istriku, kau pasti mengerti, dan jika Anda tidak bertindak sesuai harapannya, ia akan benar-benar marah. Akhirnya, sang kekasih atau istri akan dibuat bingung dan menderita. Pria yang benar-benar baik hati akan memberi salam dengan benar. Itu karena ia mengerti bahwa perasaannya tidak akan tersampaikan kepada orang lain jika tidak diucapkan dengan kata-katanya sendiri. Oleh karena itu, untuk hal sekecil apapun, ia tidak akan ragu mengucapkan terima kasih untuk menyampaikan rasa syukurnya. Dan tentu saja, saat meminta maaf pun ia akan berkata, "Maafkan aku," atau "Saya minta maaf," dengan tulus. Mampu memberi salam, mengucapkan terima kasih dengan baik, dan meminta maaf, serta mampu menyampaikan perasaannya dengan tepat adalah etika dasar sebagai orang dewasa yang beradab. Namun, hal ini seringkali sulit dilakukan. Hal-hal seperti ini bisa terlihat jelas saat pertama kali bertemu, jadi jangan sampai Anda melewatkannya. Keempat, tidak mengharapkan imbalan. Sejak dulu, manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling membantu. Ada pepatah yang mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Orang yang dibesarkan dengan baik, bahkan kepada orang yang tidak dikenal pun, akan secara alami minggir untuk memberi jalan saat berpapasan di jalan sempit, atau memberikan kursinya di transportasi umum. Namun, orang yang tidak mau melakukan apapun jika tidak menguntungkan dirinya, bahkan untuk permintaan kecil sekalipun, pasti akan menuntut imbalan. Ya, jika tidak ada imbalan untuknya, ia tidak akan melakukan apa-apa. Dan kalaupun ia bersedia membantu, ia akan terus mengungkit-ungkitnya. Ingatkan, waktu itu aku sudah membantumu. Namun, pria yang benar-benar baik hati selalu ingin membantu orang lain, sehingga ia bisa melakukan tindakan baik secara alami dan diam-diam. Dan ia melakukannya tanpa ingin terlihat atau diketahui orang lain. Tentu saja, ia tidak menuntut imbalan apapun dan tidak akan mengungkit-ungkit kebaikannya karena ia menganggap itu hal yang wajar. Bahkan, sebelum diminta, ia sudah bisa berinisiatif membantu membawakan barang atau membantu pekerjaan. Jadi, jika seorang pria sengaja pamer kebaikan di depan wanita yang ia sukai untuk menunjukkan bahwa ia baik, itu adalah kepalsuan. Tindakannya terlihat sangat dibuat-buat, tidak alami, dan hanya dilakukan di depan banyak orang atau di depan wanita itu. Selain itu, ia pasti akan menuntut imbalan dan terus mengungkit-ungkitnya, jadi kepalsuannya sangat kentara. Perbedaan antara yang asli dan yang palsu sangatlah jelas. Kelima, pernah mengalami kesulitan atau pengalaman pahit. Tentu saja, pria yang tidak memiliki kapasitas untuk berempati dan peduli tidak akan menarik, bukan? Sifat ini tidak bisa didapat dalam semalam. Ia harus melalui berbagai macam pengalaman. Belakangan ini, saya sering mendengar cerita tentang istri yang menderita karena morning sickness saat hamil, tetapi suaminya berkata, hamil itu bukan penyakit,
jangan manja, atau rekan kerjaku yang hamil tidak mengalami morning sickness, jadi kamu aneh. Ini adalah cerita yang sangat keterlaluan. Disebut bukan penyakit karena tidak bisa disembuhkan dengan obat, yang justru membuatnya semakin berat. Jika istri di depannya menderita karena mengandung anaknya, sudah sewajarnya ia merawatnya. Tetapi, jika hanya kata-kata seperti itu yang bisa ia ucapkan, artinya ia sangat kurang pengetahuan dan pengalaman, dan pemikirannya egois seperti anak kecil, bukan seperti pria dewasa. Ada juga cerita tentang suami yang tidak menghibur istrinya yang sedang berduka karena kehilangan anggota keluarga. Dengan alasan itu bukan keluargaku, dan malah bertanya, makan malamku mana? Orang seperti ini secara manusiawi sangat mengerikan. Mungkin ia tumbuh dalam keluarga inti yang kecil, hanya dengan orang tua dan saudara kandung, tanpa kakek nenek. Ia menjalani hidup di dunia yang sempit dan tidak mempelajari hal-hal yang seharusnya ia ketahui sebagai manusia. Mungkin ia adalah orang yang patut dikasihani. Namun, orang yang pernah mengalami kegagalan, kehilangan anggota keluarga, dan berbagai pengalaman pahit lainnya, akan memiliki pandangan yang lebih luas terhadap orang lain. Itu karena saat ia mengalami pengalaman pahit, barulah ia bisa merasakan empati dan kepedulian terhadap orang lain yang mengalami hal serupa. Selain itu, ia juga akan mampu berpikir dari sudut pandang yang objektif. Misalnya, pernah gagal dalam ujian masuk universitas favorit atau mengalami kegagalan lainnya, tentu akan berbeda dengan orang yang tidak pernah mengalaminya. Orang seperti ini tahu betul rasa frustrasi dan kecewa karena sudah berusaha keras tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Karena ia memahaminya, ia bisa bersikap toleran dan tidak menyalahkan orang yang gagal. Orang yang tahu kesedihan karena kehilangan orang tua atau kakek neneknya akan mengerti perasaan orang lain yang kehilangan anggota keluarga dan akan mendampinginya dengan tenang. Dan, ia juga akan bersikap baik tanpa mengharapkan imbalan kepada mereka yang berada dalam posisi lemah, seperti penyandang disabilitas atau lansia. Kebaikan dari orang yang pernah merasakan sakit dan kegagalan adalah kebaikan yang sejati. Ia tidak hanya akan baik kepada Anda sebagai kekasihnya, tetapi juga kepada anak-anak Anda kelak dan keluarga Anda. Cara membedakannya adalah dengan mengamati apakah ia bisa bersikap baik secara diam-diam kepada orang yang posisinya lebih lemah. Jika ia bersikap arogan kepada mereka, kemungkinan terburuknya adalah setelah menikah. Saat Anda mengalami morning sickness atau sakit, ia tidak akan merawat Anda, malah akan menyalahkan Anda karena tidak menjaga diri dan menuntut Anda untuk melayaninya. Sebaiknya Anda waspada. Jangan hanya menuntut kebaikan. Sampai di sini, saya telah menjelaskan cara membedakan pria baik hati yang akan benar-benar membuat Anda bahagia. Namun, jika Anda diperlakukan dengan baik olehnya, Anda juga perlu membalas kebaikan itu. Jika Anda ingin menjalin hubungan atau menikah dengan pria yang baik, Anda tidak bisa hanya menuntut kebaikan secara sepihak. Saling peduli adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat. Lalu, menurut Anda, wanita seperti apa yang dipilih oleh pria baik hati? Jawabannya adalah, wanita yang bisa menerima dirinya seutuhnya. Oleh karena itu, hargailah keputusan pria baik hati tersebut, dan dukunlah pekerjaan serta tujuannya. Penting untuk mendengarkan ceritanya dengan baik dan memberinya semangat. Selain itu, pria baik hati cenderung menyukai wanita yang memiliki minat dan kesukaan yang sama, serta nilai-nilai yang serupa. Namun, meskipun minat Anda berbeda, cukup dengan tidak menolak hobi atau minatnya dan mau mendengarkan ceritanya. Oleh karena itu, jadilah wanita yang menghargai moral dan etika yang ia junjung tinggi, serta menghormati orang-orang penting dalam hidupnya seperti keluarga dan teman-temannya. Dengan cara ini, jika sepasang kekasih atau suami istri bisa saling peduli, hubungan tidak akan menjadi sumber stres atau pertengkaran. Waspadai kekerasan emosional moral, harassment. Mungkin ada yang berpikir, wanita yang berusaha mencari pria baik hati yang bisa membahagiakannya itu hanya ingin menikah dengan pria ideal. Namun, belakangan ini, istilah moral harassment atau kekerasan emosional semakin menjadi perhatian. Apa artinya?
moral berarti etika atau akhlak, dan harassment berarti pelecehan. Jadi, ini adalah pelecehan yang melanggar etika dan moral. Dengan kata lain, perundungan versi dewasa. Kekerasan fisik, KDRT, tentu tidak bisa dimaafkan. Tetapi kekerasan emosional adalah tindakan jahat seperti mengabaikan, melontarkan kata-kata kasar, menyindir, dan melecehkan untuk merendahkan pasangan, menghilangkan rasa percaya dirinya, dan menempatkannya di bawah kendali pelaku. Jika ini terjadi di lingkungan yang sempit seperti rumah tangga atau tempat kerja, rumah yang seharusnya menjadi tempat yang damai akan terasa seperti penjara. Pernikahan benar-benar bisa menjadi kuburan hidup. Meskipun sering terjadi dari suami ke istri di rumah tangga, atau dari atasan ke bawahan di tempat kerja, kasus sebaliknya tentu saja ada. Ini bukan fenomena baru, melainkan masalah lama yang baru sekarang terungkap ke publik. Pelaku kekerasan emosional ini, jika ia adalah suami atau kekasih, biasanya pada awal hubungan adalah orang yang baik. Namun, pada suatu titik, ia akan berubah menjadi dominan. Pemicunya bisa bermacam-macam, seperti pertunangan, pernikahan, atau kehamilan, tetapi diketahui bahwa ia akan mulai bertindak ketika korban berada dalam posisi sulit untuk melarikan diri. Pelaku seperti ini pandai mencari target yang bisa ia kuasai dan akan berpura-pura baik untuk bisa menikah. Setelah menikah, ia mungkin akan menyuruh istrinya berhenti bekerja agar tidak punya penghasilan, lalu berkata, "Kamu bisa hidup berkat siapa? Atau kamu yang salah karena membuatku marah?" Ia tidak mencintai istrinya. Ia hanya merasa superior dan senang saat melihat istrinya menderita karena ulahnya. Ini adalah manusia yang sangat kejam. Ada juga yang disebut kekerasan finansial, di mana ia hanya memberikan uang belanja yang sangat pas-pasan atau tidak sama sekali. Bahkan ada yang disebut kekerasan kesuburan, di mana ia sengaja membuat istrinya hamil lagi segera setelah melahirkan, karena tahu istrinya tidak akan bisa lari. Sungguh perbuatan yang sangat kejam dan tidak bisa dimaafkan, hanya demi mengendalikan pasangannya. Ada juga yang sampai mengambil semua pakaian istrinya dan mengurungnya di rumah agar tidak bisa keluar. Mengapa sang istri tidak melarikan diri? Karena ia sudah dicuci otak dan percaya bahwa semua yang dikatakan suaminya benar, bahwa dirinya yang salah. Orang-orang seperti ini mungkin memiliki gangguan mental atau kelainan bawaan yang membuat mereka hanya bisa memikirkan diri sendiri dan tidak bisa memahami perasaan orang lain. Setiap kali saya mendengar cerita-cerita ini, saya merasa sangat marah. Bagaimana bisa sesama manusia melakukan hal seperti ini? Jika Anda terjebak dengan orang seperti ini, satu-satunya jalan keluar adalah bercerai dan menjauh. Itulah mengapa, sebelum hal itu terjadi, sangat penting untuk memastikan apakah pria itu benar-benar baik hati dan bisa membuat Anda bahagia. Saat ini, kekerasan emosional sudah bisa diakui secara hukum dan korban bisa mendapatkan ganti rugi asalkan ada bukti. Jadi, jika Anda merasa menjadi korban, mulailah mencatat di buku harian, merekam kata-kata kasarnya, dan kumpulkan bukti-bukti pelecehan tersebut. Lalu konsultasikan dengan pengacara. Pria yang benar-benar akan membuat Anda bahagia tidak akan pernah melakukan kekerasan emosional. Anda tidak salah. Berhentilah bersabar. Inilah yang ingin saya sampaikan dengan lantang kepada para wanita yang menjadi korban. Hari ini, saya telah menjelaskan ciri-ciri pria baik hati yang mudah dikenali. Tidak mengubah sikap tergantung orang, rendah hati, bisa memberi salam, tidak mengharapkan imbalan, dan pernah mengalami kesulitan. Jika kita perhatikan, semua ini adalah hal-hal yang wajar dimiliki sebagai manusia. Oleh karena itu, pria yang tidak baik hati sebenarnya hanya berakting menjadi orang baik di permukaan. Anda hanya perlu membedakan mana orang yang tidak punya dua muka, yang tetap bersikap baik dan tidak berubah bahkan saat tidak ada yang melihat. Jika seorang pria yang tidak akan membuat Anda bahagia mendekati Anda dengan berpura-pura baik dan niat tersembunyi, amati sikapnya saat tidak ada orang lain di sekitar, atau saat rencana kencan berubah karena kereta terlambat atau macet. Orang yang bersikap arogan pada pelayan, atau marah-marah hanya karena macet atau kereta terlambat,
Suatu saat akan bersikap arogan juga pada Anda dan merupakan calon pelaku kekerasan emosional. Satu hal lagi, cara ia bertindak saat terjadi hal tak terduga juga efektif untuk mengetahui kepribadiannya. Misalnya, saat Anda hampir tersandung di tangga, apakah ia secara refleks melindungi Anda? Jika ia tulus menyayangi Anda, secara naluriah tangannya akan terulur untuk menolong. Di saat-saat seperti itulah sifat aslinya di balik topeng akan terlihat. Selain itu, terkadang Anda bisa merasakan firasat aneh saat bertemu dengan keluarganya. Banyak yang menyesal di kemudian hari, berpikir, seandainya waktu itu aku percaya pada firasatku dan mengakhirinya. Jangan abaikan firasat aneh sebelum menikah. Gunakan intuisi Anda dan jangan menutup mata terhadap keanehan atau hal-hal kecil. Dan saya berharap, Anda dapat menemukan pria baik hati sejati yang akan benar-benar membuat Anda bahagia. Dan bukan hanya Anda yang bahagia, tetapi Anda juga bisa membuat pria tersebut bahagia. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi saya selain bisa membantu Anda semua menjadi bahagia. Sepertinya waktu kita sudah hampir habis. Untuk Anda yang sudah menonton sampai akhir, jika berkenan, tinggalkan komentar. Terima kasih di kolom komentar, bukan untuk saya, tapi untuk semua orang di sekitar Anda. Dan untuk Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesempatan untuk hidup hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, silakan berlangganan dan berikan suka sebagai tanda Anda siap untuk menerima cerita berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton.